Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 134. Harta Johan. Nina membuka tutup kotak warna hitam itu, dan dalam kotak tersimpan foto-foto dirinya bersama dengan Johan. Foto-foto saat acara akad nikah mereka. Sudah 25 tahun lamanya Nina tidak pernah buka kotak ini. Namun sekarang kotak ini Nina buka kembali. Nina buka kotak ini karena mengingat pertanyaan Feni yang berhubungan dengan surat nikahnya. Melihat isi yang ada di dalam kotak ini mengingatkan dirinya dengan peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Diambilnya buku berukuran kecil berwarna hijau. Sudah sangat lama Nina tidak membuka buku ini. Terakhir buku ini dibukanya ketika Randi berusia 5 tahun. Dulu buku ini ada satu pasangan. Saat Johan akan pergi ke Surabaya, pria itu membawa satu buku yang berwarna merah. Nina kembali membuka buku kecil yang mencatat sejarah penting dalam hidupnya. Ditatapnya foto dirinya dan juga Johan. Air matanya menetes ketika melihat buku nikahnya bersama dengan Johan. Mengapa takdir harus seperti ini? Tapi Nina tidak boleh menyalahkan takdir. Apa yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Nina hanya menjalankan peran yang sudah diberikan untuk Nina. Tapi Nina nggak bisa berdusta bahwa rasa cinta ini masih ada. Saat nanti kita berjumpa, Mas akan datang bersama dengan istri Mas. Sedangkan Nina nggak punya pasangan. Mbak Feni itu jauh lebih beruntung daripada Nina. Dia menjadi menantu yang terpilih, sedangkan Nina menjadi menantu yang tersisih. Tapi Nina nggak boleh iri sama nasib orang lain. Sudah seperti ini takdir yang harus Nina jalani. Nina akan menyimpan rasa cinta ini untuk selamanya, ungkap Nina di dalam hatinya. Apa yang dibilang orang-orang itu benar. Katanya, kalau mau rasa cinta itu hilang, harus mencari cinta yang lain. Bila seperti ini, Nina akan buka hati untuk yang lain. Dan biasanya, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Apa Nina harus nikah sama yang lain agar rasa cinta ini hilang dengan sendirinya? Nina bertanya sendiri sambil menatap foto Johan. Nina kemudian menangis. Tapi Nina nggak yakin bila Nina bisa mencintai yang lain. Ya sudah, nggak perlu dipikirkan. Selama ini, Nina juga tidak pernah memikirkan ini. Nina sudah terbiasa hidup sendiri seperti ini. Bila ada yang serius dengan Nina, Nina akan terima. Bila Randi tidak keberatan, Nina menutup kembali surat nikah tersebut. Semuanya hanya menjadi kenangan indah untuk selalu Nina kenang. Dipandanginya satu persatu foto-foto sewaktu dirinya di studio foto bersama dengan Johan. Nina hanya merasakan perih di hatinya ketika mengingat ini semua. Meskipun Nina tidak tahu seperti apa Johan sekarang, namun mendengar keterangan dari Randi, mantan suaminya masih tampan. Nina mengusap wajahnya. Berdosa memikirkan suami orang. Nina mau wuduk dulu, sholat duha dulu, agar beban bersama ini bisa cepat terasa ringan. Nina tersenyum dan kembali menyimpan benda-benda bersejarah miliknya. Dulu Nina pernah berniat untuk mengurus perpisahannya dengan Johan di kantor pengadilan. Namun niatnya harus dibatalkannya. Nina takut bila mertua dan suaminya menemukannya. Nina tidak ingin bila keluarga Johan mengambil putranya. Rasa takut itu membuat Nina membatalkan niatnya. Apalagi dirinya tidak memiliki sanak saudara yang akan membantu menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Nina juga tidak mengerti bagaimana cara mengurus di kantor pengadilan. Selain itu, Nina juga memikirkan dana mengurusnya yang menurutnya cukup besar. Pada saat itu, rumah makan yang dikelolanya belum lama dibukanya. Pada akhirnya Nina tidak pernah mengurus perpisahannya. Johan yang duduk di sofa hanya diam, memandang wajah-wajah manusia yang menginginkan hartanya. Johan, Feni sudah meninggal, dan sekarang hanya tinggal kamu beserta om dan juga tante. Jadi sebelum nanti semuanya bertambah rumit, sebaiknya kamu memberikan hak waris harta yang kamu miliki untuk kami, yang sudah jelas-jelas keluarga dekat kamu. Kamu ingat, kita memiliki banyak saudara.
Jadi jangan sampai nanti harta warisan yang seharusnya menjadi hak milik keluarga dekat diambil oleh keluarga jauh. Ridho memulai obrolan pada sore ini. Ia ingin mempermasalahkan pembagian harta secepatnya bisa selesai. Iya benar, semuanya itu harus jelas, Mas Johan, pinta Zulaikha. Johan diam ketika mendengar permintaan sanak saudaranya yang saat ini berkumpul di rumahnya. Mereka mendesak Johan untuk menyerahkan semua harta miliknya kepada sanak saudaranya. Harta yang dimiliki Johan tidak bisa dibagi-bagi begitu saja, tolak Sabrina dengan sangat tegas. Sabrina tidak ingin Johan gegabah memberikan hartanya kepada sanak familinya. Sabrina mengingat bahwa Johan kemungkinan masih memiliki anak yang menjadi hak penerus. Setelah kematian Feni, Johan tampak semakin rapuh, dan Sabrina takut dia akan menuruti tuntutan-tuntutan dari sanak familinya. Kami mempermasalahkan harta milik Johan, bukan harta milik Tante, sindir Hartono. Sabrina diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Hartono. Dirinya tahu bahwa harta miliknya itu tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh Johan. Sampai saat ini, kuasa hukum Feni juga belum memberitahukan tentang harta milik Feni, dan kemungkinan besar harta itu akan dipindahkan atas nama Johan. Sewaktu aku mengalami musibah dan cobaan berat dalam hidupku, di mana anakku meninggal dan yang satunya lagi dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan, kalian tidak pernah peduli dengan aku. Bahkan kalian terlihat acuh dan gengsi dengan keluarga kami. Di saat kasus Amera, kalianlah menjadi musuh paling utama daripada masyarakat yang sekedar bercerita saja. Sekarang, tanpa ada rasa malu kalian meminta harta milikku. Apa kalian waras? Tanya Johan. Bukannya seperti itu, Mas Johan. Waktu itu kami sibuk, jadi tidak bisa terlalu. Zulaikha diam dan bingung untuk melanjutkan ucapannya. Aku belum bisa membagi-bagi harta milikku, dan sekarang aku minta kalian pergi, usir Johan. Johan, kami ini keluarga dekatmu, jelas Tony. Istri aku meninggal baru beberapa hari ini, dan kalian sudah sibuk minta hartaku. Harta milikku itu harta yang aku dapatkan bersama dengan Feni. Sedangkan harta peninggalan nenek moyang aku tidak punya sama sekali. Jadi, jangan desak aku untuk memberikan hartaku kepada kalian. Lagi pula, aku nanti akan menghubungi kuasa hukumku. Jadi kalian tidak perlu memikirkan hal ini. Jelas Johan. Johan tidak ingin memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya masih memiliki satu orang anak. Walaupun sampai saat ini, Johan belum bisa menemukan keberadaan anaknya. Apa yang dikatakan Johan itu benar, bahwa kalian tidak ada hak dengan harta miliknya. Dia ingin memberikan harta itu kepada siapapun, itu hak dia, jelas Lukman. Mendengar jawaban Johan membuat Lukman merasa lega. Mereka yang duduk dan berkumpul di kursi ruang tamu itu terlihat begitu sangat marah ketika mendengar penolakan yang diberikan oleh Johan. Begitu juga Sabrina dan juga Lukman. Kalian sudah tidak memiliki penerus lagi, tapi tetap saja kalian sombong. Om dan Tante juga sudah sangat tua, namun sikap angkuh kalian tidak hilang, Hartono berkata dengan memaksa. Johan beranjak dari duduknya. Dia sudah tidak mau menghiraukan pembicaraan saudaranya yang saat ini sedang menuntut harta miliknya. Jujur saja, aku masih muda. Aku masih bisa memiliki istri lagi, dan aku juga masih bisa memiliki anak lagi. Jadi kalian jangan bermimpi untuk mendapatkan harta milikku.